Baik, video kali ini kita akan lanjut lagi dari video yang kemarin. Kemarin kita sudah berhasil eh, login dengan Google. Ya, sekarang kita akan melakukan pengiriman email dengan menggunakan Node.js yang tentunya ada modulnya namanya Node Mailer gitu. Nah, nanti Node Mailer ini akan kita koneksikan dengan Gmail. Jadi nanti bisa mengirim ke Gmail gitu ya. Nah, caranya seperti apa? Ada beberapa hal dulu yang perlu kita sesuaikan. Langsung aja ke codingnya. Ada beberapa hal yang harus kita sesuaikan dulu. Yang pertama di user. Di user sini, kalau kita lihat di dalam skema usernya, kita udah punya namanya reset password token sama reset password expires gitu ya. Nah, reset password token ini kita akan memberikan random number atau number alfabet gitu nanti ke klien kita. Nanti itu digunakan sebagai link apa namanya? Reset passwordnya. Biar mudah menjelaskannya, saya akan demokan dulu di sini ya. Oke. Nah, ini diabaikan aja. Kalau orang lupa password gitu, klik di sini. Nah, ini akan memasukkan email. Saya masukkan emailnya misalkan ini ya, campuran. Oke, ini yang kemarin email yang saya gunakan buat login itu. Kemudian dikirim email. Nanti ada keterangannya terkirim gitu ya. Ini tokennya biarin aja lah. Nah, kalau saya cek di emailnya, oke, maka akan terkirim ini. Nah, ini yang tadi nih ya, tis. Belum nyampe 1 menit. Nah, ini. Jadi, kalau kita lihat di sini, dari sini sampai sini, nah, ini adalah sebuah eh, apa ya namanya? Random ada numbernya, ada alfabetnya, kemudian di random gini, kemudian dikirimkan ke klien kita. Nah, ini kalau kita klik link ini, maka akan muncul reset password barunya. Nah, kita pertama harus buat dulu ininya. Nah, cara membuat ininya randomnya itu menggunakan crypto seperti yang sudah saya jelaskan kemarin ya. Saya menggunakan crypto. Kenapa nggak kita menggunakan math random aja, kan bisa tuh kita bikin acak bikin pakai math random. Nah, cuman menurut Crypto.js-nya ini, menurut pengembangnya, math random is not crypto safe. Dia tidak nggak safe gitu ya. Nah, nggak safe. Udah gitu kalau kita review juga di sini penggunaannya itu dalam seminggu udah 6.800.000 sekian gitu. Jadi ini baru diupdate 7 bulan yang lalu. Nah, begitu ini cara-caranya bikin seperti ini, random number sama alfabet seperti ini. Nah, kita sebut saja ini kriptonya gitu ya. Nah, kita harus buat itunya dulu. Yang ini nanti akan disimpan di skema usernya atau di database kita. Nah, di sini. Nah, nanti ketika dia mau apa namanya membuat password baru, kita akan membandingkan kripto yang ada di parameter ini, ya nanti kan ini dikirim nih ke endpoint, nanti kan ada di parameternya, ya di paramsnya itu. Nah, dibandingkan dengan yang ada di sini, gitu. Oke, lanjut, kita lanjut aja dulu. Mungkin nanti apa kalau kita udah aplikasikan mungkin terlihat lebih mudah gitu ya. Kita install dulu kriptonya. Oke, terus kita copy aja. Oke, setelah selesai baru kita akan gunakan kriptonya itu. Import crypto from crypto. Oke, ya. Wah salah nih tulisannya nih.
Eh, kita lihat dulu di sini. Ini ya, tulisan begini ya, kripto. Nah, gini. Ini salah tulisannya. Kripto. Nah, seperti ini. Oke, kita akan buat di bawah, kita akan buat metode baru untuk user schema ini. User schema dot method. Nah, kita akan buat metode kita. Apa misalkan password gitu ya. Password token, misalkan seperti ini. Kita akan menggunakan function seperti ini. Kenapa kita nggak pakai row functions? Kalau kita pakai row functions, kita nggak punya cara untuk mengupdate database ini, gitu ya. Oke, kita buat dulu variabelnya. Udah kita gunakan crypto. Mana? Crypto dot random bytes. Random bytes-nya berapa? 20 kah? 16 kah? Nah, saya 20 aja. Kemudian toString. Ya, terus kita jadikan hex. Biar nggak pusing, ikut aja dari sini. Ya, dibaca, diikutin aja cara membuat randomnya itu menggunakan crypto. Diikutin aja di sini. Ya, jadi random bytes 20 terus string kemudian hex. Baru setelah ini kita udah buat variabelnya, baru kita akan mengupdate database user schemanya. Jadi nanti setiap user dia akan punya reset tokennya yang berisikan crypto random bytes-nya gitu ya. Kemudian this reset password token. Nah, kalau kita pakai row function, kita nggak bisa melakukan hal seperti ini. Ya, kemudian mana ini? Aduh, crypto, kemudian create hash itu. Create hashnya jangan MD5, kita ambil SHA-256. Ada di sini ya, SHA-526, 256 maksudnya. Udah gitu, baru kita update token ya, update token, kemudian digest hex. Nah, ini ikutin aja lah ya, diikutin aja. Saya dapat metode ini dari mentor saya dari Pakistan kalau nggak salah ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan update lagi. Jadi kita udah mengupdate reset password tokennya. Kemudian kita juga update juga ini nih, reset password expire. Jadi link ini, password ini, token ini itu akan berlangsung berapa lama gitu. This reset password expire, kok begini? Reset password expires. Date detik now. Nah, ini mau berapa lama? Misalkan dari tanggal sekarang. Kan date now itu saat ini gitu. Detik itu jam sekarang, menit sekarang, mili detik sekarang gitu. Nah, ini mau berapa lama? Kalau mau 5 jam itu udah pernah saya ajarin ya cara menghitungnya seperti apa. Gampangnya gini. 1 detik itu 1000 milisecond. Nah, 1000 milisecond. Berarti kita kalikan gini ya. Kita kalikan 60. Ini artinya 1 detik. Untuk jadikan menit, kita harus mengkalikan lagi menjadi 60. Nah, jadi ini udah satu menit nih. Udah gitu, kita kalikan lagi di menit jadi 1 jam gitu ya. Berarti kita perlu ini kali
Sebentar, kali 60 lagi ya, baru dikali kali 5 ini ya. Nah, gini. Ini harusnya sih 5 jam ya. Ini harusnya 5 jam. Tapi kalau pusing, ambil aja, buka Google. Kalau nggak mau pusing, cari aja di sini. Misalkan hours to millisecond ya. Mau berapa? Misal 5 jam. 5 jam itu, waduh, kok nggak kelihatan ini. Detik, milidetik. Ngopinya gimana? Di sini aja coba. Oke ya, tambahin 5 jam. Convert to millisecond, ya udah ini. Ini aja kita copy. Oke. Pindahin ke sini, terus ini kita hapus, kita pindahin ke sini. Terus kita save. Nah, artinya token kita yang ini nih, reset password token itu hanya berlaku selama berapa nih? 18 juta milidetik atau sekitar 5 jam lah ya. Gampangnya gitu. Baru kita return token. Kenapa kita return token? Nanti kaitannya kalau maksudnya return token tuh gimana nih? Maksudnya tadi ya pas kita ngirim email ini ya. Nah, nanti tokennya itu akan dikirim ke front end gitu. Jadi tokennya akan dikirim ke front end. Nanti kalau di routes ini ya, nanti kita buat routes-nya. Nanti tokennya bukan dikirim ke front end. Jadi tokennya itu berfungsi mengalihkan si email ini ya, si ini ke sini. Nah, ke sini. Jadi link di atas ini tuh didapatkan dari backend-nya. Itu ya, didapatkan dari backend-nya. Jadi ketika dia emailnya udah terkonfirmasi benar, kalau benar dia dialihkan ke link dari sini. Nah, link ini diciptakan dari backend, dikirimkan dari backend gitu. Nah, gampangnya prinsipnya begitu. Coba nanti saya contohkan lagi di sini biar lebih jelas. Oke ya, ternyata saya tutup. Nah, kita akan buat dulu emailnya. Sekarang kita akan buat konfigurasi emailnya. Server saya buat folder baru namanya utils. Nah, di dalam utils kita akan buat file namanya sendemail.js. Nah, disinilah kita akan mengkonfigurasi node mailer. Di awal saya sudah menginstal yang namanya node mailer ya. Kalau yang belum ya silahkan diinstal dulu node mailernya. Kalau yang udah kita akan import aja dulu node mailer. Import node mailer from node mailer gitu ya. Nah, sebelum kita lanjutkan ke send email apa namanya konfigurasinya di coding kita ini di Node.js, pertama yang harus kita miliki itu adalah SMTP Gmail-nya. SMTP Gmail. SMTP itu apa? SMTP. Nah, bisa dibaca aja ya. Apa sih SMTP itu? Simple apa gitu, saya juga lupa panjangannya nih. Nah, dibaca dulu deh SMTP itu biar gampang ya. Apa itu SMTP? Simple Mail Transfer Protocol. Rangkaian komen perintah yang mengatur transfer email saat Anda mengirimkan email tersebut yang akan diteruskan ke klien email. Nah, begitulah gampang ya. Jadi kita akan membuat SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, tapi kita akan menggunakan Gmail. Nah, perlu diingat, Gmail itu ada batasannya ya. Gmail untuk email itu ada batasannya. Per hari itu 100 email, 1 bulan itu 3.000 email. Lebih dari itu nanti kita nggak bisa ngirim email.
Jadi perlu dipastikan juga kalau ini mau dipatenkan atau mau digunakan web yang saya bikin ini, web yang kita bikin ini mau digunakan real life gitu ya. Kemudian transaksinya banyak, nah itu perlu dipikirkan. Jangan menggunakan SMTP Gmail-nya, tapi gunakan mail servernya gitu ya. Nanti kalau sudah di deploy, saya akan ganti nggak pakai Gmail tapi mail server gitu ya. Mail server menggunakan AA panel gitu. Nah, karena kita belajar dulu menggunakan Gmail, jadi kita pakai dulu Gmail. Caranya, ini saya tutup aja. Oke, kita tutup dulu. Caranya gimana? Caranya masuk ke akun email ya. Daftar dulu, pastikan dulu login ke Gmail. Kemudian ada manage your account. Ini ya, manage your account. Oke. Ketik aja di sini langsung. Ketik di sini langsung app. Gitu ya. Ada app password security. Ya, diklik aja. Nanti akan bisa diminta login. Login aja. Seperti biasa, kita login. Nanti akan dialihkan ke halaman seperti ini. Nah, ini yang saya buat gitu ya. Ini yang udah saya buat. Nah, gampang ya. Kita tinggal masukin nama aplikasi. Misalkan nama aplikasinya adalah e-commerce. Ya, e-commerce. Terus klik buat. Tunggu sampai selesai. Nah, kode ini kalau kita klik selesai, ini nggak bakal muncul lagi nih sandi ini. Jadi caranya ini dikopas sama kalian, dikopas, terus di save dulu di notepad gitu ya. Save dulu di notepad, karena kalau kita tutup selesai ini udah nggak muncul lagi sandinya ya. Jadi saya klik selesai, nah udah tuh nggak ada sandi lagi kan gitu. Jadi harus disimpan dulu sebelum ditutup. Oke, kalau udah ya, kalau udah dimasukkan ke env file ya, env file. Kalau udah di-copy, nah silakan pastekan di sini. Jadi ini gambarannya kalau di dalam .env filenya. Jadi kalian harus bikin variabel seperti ini di env filenya, smtp host. Hostnya itu adalah smtp.gmail.com karena kita pakai Gmail gitu ya. Nah, nanti beda lagi kalau kita nggak pakai Gmail, beda lagi. Kemudian portnya itu udah pasti 25. Kemudian SMTP usernya tadi kalian menggunakan email apa ya. Kalau saya kan ini ya, jadi talmanggelibi@gmail.com. Kemudian tadi password yang sudah berhasil di copy itu apa? Pastekan di sini. Kemudian SMTP for email. Nah, ini bebas dari mana aja. Terserah mau seperti apa. Ini boleh diganti ya. Ini diganti aja sama kalian, misalkan no reply at apa gitu ya. Terus namanya apa. Nanti bentuknya biar gampang ketahuan gitu ya. Biar ada bayangan. Ini saya contohkan dulu. Nah, ini kan ada namanya nih. Nih namanya ya. Nama ini, Toserba ini dari, sebentar. Dari SMTP name. Jadi SMTP-nya name-nya apa. Kemudian ada ini tuh, ada apa namanya? Ada emailnya kan. Nah, ini adalah yang ini. Ini usernya. Itu ya. Terus kalau saya klik di sini ya. Nah, ini juga penjelasannya tuh. Darinya dari siapa? Nya. Nah, nanti ini dijelaskan lah ya. Nih. Oke, terus apalagi di sini? Klik dulu. Ya. Subjeknya nanti kita tulis juga subjeknya apa. Oke, kayaknya udah cukup dulu. Gimana ini kok nggak ada no reply-nya? Tambahin aja nanti, tambahin aja di sini di bawahnya ada no reply gitu ya. Nah, nanti saya saya jelaskan satu-satu kalau udah masuk ke codingannya. Oke. Lanjut. Harusnya ada di sini. Oke deh, gini dulu dah. Ya, oke, dah. Kita lanjut sekarang bikin kita setting node mailernya. Kita buat dulu variabel, nama variabelnya misal terserah kalian apa. Kalau saya misalkan send email. Send
email gini ya, send email. Oke, kita perlu async. Kemudian kita kasih parameternya di sini option, terserah bebas ini namanya, prosesnya option aja. Oke, di dalamnya kita akan buat variabel transport. Kita akan aktifkan node mailernya. Node mailer dot mailer dot create transport gini, create transport. Di dalamnya kita harus kasih value pertama itu adalah host. Nah, hostnya itu kan tadi udah di save ya di .env file, berarti kan process.env.smtp host seperti ini. Kemudian kita setting lagi port, ini SMTP port, service-nya mana sini? Service layanannya itu adalah Gmail seperti ini. Ini kurang koma di sini. Oke, Gmail, terus secure kita kasih true. Kemudian auth-nya, autentikasinya ini ada usernya itu tadi yang udah kita buat ya, smtp underscore user. Kalau dibuka di sini, nah usernya ini gitu ya. Oke, user, terus passwordnya yang tadi di copy ya, yang tadi di copy dari Google account-nya itu. Oke, jadi ini settingannya, node mailer create transport-nya, kemudian kita create message-nya. Const message, dalam message-nya kita kasih from dari siapa dulu? Dari ini. Saya cek dulu. Nah, dari sini ya, kita kasih nama ini. Kalau saya namanya nggak tahu serba lagi, jadi e-commerce gitu ya. Process.env. Apa tadi? smtp name ya. Gitu. Nah, biar bentuknya seperti ini, berarti kita akan berikan tanda begini ya. Kemudian kita masukkan ini di sini. Salah. Ini kita cut seperti ini. Seperti ini. Nah, gini. Kemudian kita kasih iko gini. Kita bikin lagi bikin seperti ini. Ya. Terus kita masukin apa? Proses.env. namanya apa tadi? smtp user gitu ya. Atau mau nggak mau pakai user gitu, maunya pakai ini nih, from email gitu ya, boleh aja, diganti aja. Ini kita masukin ini ke sini. Oke, seperti ini udah. To-nya ke siapa email yang dikirim? Ya, option.email. Nanti kalau udah kita masuk ke routes-nya ya, email. Terus subjeknya apa? Subjek, option kita kasih subjeknya. Kemudian text-nya options.message. Dah, udah gitu baru kita await transport send email bener ya, send email message. Send email ini dari node mailer ya, jadi makanya ini harus harus beda nih namanya, harus berbeda ini sama ini. Jadi kalau sama nanti repot. Oke, baru kita export default send email. Oke, terus kita save. Kita cek dulu berjalan dengan baik atau tidak. Oke, mantap, berjalan baik. Baru kita akan ke routes-nya. Nah, ya, kita di sini misalkan kirim email gitu ya. Kirim email.
Iya benar, kirim email router.post send email gitu ya. Nggak perlu ada autentikasi. Kenapa? Karena kan kita nggak login gitu ya. Kan kita lupa password. Masa kita login nih di sini? Kan kita nggak login. Jadi nggak perlu authenticate gitu. Langsung aja async seperti ini. Oke, langsung kita try catch. Kalau yang try catch ya ini aja. Kita taruh sini, terus kita buat di atasnya cons user. Kita akan temukan dulu user dot find one. Kita akan menggunakan metode find one berdasarkan email, tapi kita harus ingat juga email itu adanya di username. Jadi bukan email, tapi di sini adalah mana sini? Ulangi. Oke, ini emailnya kita ganti, bukan email tapi dia username. Username, gitu ya. rec.body.email. Jadi nanti kita ambil emailnya dari body, dari front end yang kita ambil email. Nah, berdasarkan username. Lanjut. Sekarang kalau emailnya tidak ditemukan atau tidak ada usernya, maka kita akan return restatus 404 error, misalkan ya, email tidak ditemukan. Oke, seperti ini. Kalau ada titik, hapus saja. Kalau emailnya nggak ada, gitu ya. Sekarang kalau ada usernya, udah ketemu nih usernya, cons token user titik, salah, usernya U-nya kapital karena kita ngambil dari model, titik methodnya tadi apa namanya. Nah di sini nih kita akan menggunakan method yang kita buat, password token gitu ya, user password token ini ya. Oke, kemudian kita akan await user titik save begini. Nanti dia akan kok buluk save sih, save. Nah nanti akan save user ini. Save user itu ini ya tadi ya. Jadi kita akan bikin crypto di dalam variabel token. Si variabel token ini akan dimasukkan ke sini. Nah caranya begini kan, diupdate lah si si ini akan diupdate dengan token ini. Itu. Kemudian si reset password expires juga akan diupdate. Begitu. Wait ya. Tapi kita perlu satu dulu, namanya itu adalah validate before save. Validate gitu amat sih. Before save true. Nah, jadi dia akan divalidasi dulu sama si ininya mongoose. Namanya mongoose ya? Iya, mau mongoose lah nanti di sini nih. Mongoose nih sama mongoose nanti akan divalidate dulu. Oke, harusnya udah selesai sih. Oh, belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena kita akan mengirim, ini salah nih tulisannya nih. Sebentar, salah nama email. Bentar ya, dikira gimana? Iya benar, send email. Nah, send email ya. Takut salah. Oke, lanjut. Kita akan buat URL-nya. Nanti URL ini yang akan dikirimkan ke front end, URL. Takut salah tadi nama filenya. Nama URL-nya adalah, di pertemuan sebelumnya saya sudah minta kalian untuk bikin variabel domain di .env. Jadi kita akan gunakan lagi di sini process.env.domain gitu. Kemudian kita akan tulis reset password gitu ya. Reset password. Oke, di dalamnya kita kasih token. Jadi tokennya yang pertama itu dia di save di user ya di sini.
Yang kedua, si token ini dikirimkan ke link, ya, ke link. Kita lanjut lagi, kemudian kita kasih pesannya cons.message. Ini nanti yang ada di email ya. Saya tunjukkan dulu. Ini yang ada di email. Nah, yang ada di email ini kita akan mengirim si email ini, link mana tadi ini? Link ini ke emailnya customer. Ini nanti tampilan seperti ini. Message-nya kita kopas saja yang inilah ya, biar gampang. Mana. Ini ada terusannya nggak sih? Ini terusannya nih. Link ini gitu ya. Bebas lah, mau gimana juga. Pesannya mau seperti apa gitu aja. Misalkan klik di atas ini. Klik link di bawah ini. Oke, lanjut. Atau klik link ini gitu ya. Klik link ini. Nah, link ininya mana? Yang inilah kita masukin ke sini. Ini salah. Spasi atau titik 2 itu kita kasih linknya. URL. Seperti ini. Udah seperti ini, baru kita akan kirim. Await gitu. Await. Ini kita akan ambil ini, kita akan kirimkan ini di send email gitu. Send email, oke. Di dalamnya ada email, kita akan dikirim dulu emailnya. Kirim kemana? Ke user, URL, user.username. Nah, ketika user ini ditemukan, kan dia punya username. Username itu adalah email. Ya udah, berarti emailnya akan dikirimkan ke user.username. Subjeknya, nah ini yang tadi saya bilang, subjeknya itu mana ya? Nih, subjeknya itu nih. Ya, subjeknya itu apa? Misalkan reset password lagi aja, reset password. Pesannya apa? Pesannya message lah. Pesannya message yang ini. Gitu. Oke. Kemudian kalau dia berhasil dikirimkan emailnya, kita akan res.status200.json. Ini kita buang aja, kita ganti pakai pesan yang kita message ini apa ya, link reset password gitu sudah terkirim ke email mana nih, ke email, berarti ini kita buang aja, kita ganti maksudnya ke email user.username. Gitu. Nanti akan ada pesan itu seperti yang ada di sini tadi ya. Konfirmasi email, saya ulangi lagi nih, campuran.adm@gmail.com. Itu pas dikirim tanda pesan. Nah, terkirim ke email apa gitu ya. Ini kan terkirim ke mana gitu. Nanti di sini ada link reset password sudah terkirim ke email. Nanti akan muncul di situ. Terus kita save. Sekarang kita akan coba dulu pakai endpoint. Ya, pakai endpoint host user. Kita bikin add request baru. Kita kasih nama misalkan, namanya apa? Send email gitu ya. Send email, udah gitu dia bukan get tapi dia post. Seperti yang ada di sini kita post. Nah, permasalahannya saya kan menggunakannya emailnya email palsu semua, iya kan? Jadi kita harus register dulu pakai email beneran. Register dulu. Nah, ini kan emailnya palsu semua, nanti nggak kekirim lah gitu ya. Kita akan coba dulu pakai nama misalkan Alma gitu ya. Terus pas emailnya pakai apa? Misal emailnya ini aja, Jadid
almaghribi@gmail.com. Kita daftar dulu. Jadi harus ada email valid dulu. Jadi kalau emailnya nggak valid, ya nggak bisa kirim email juga. Terus kita send. Register is true. Oke, mantap. Register is true. Di sini send email. Ya, send email. Jangan lupa ininya nih, endpoint-nya kita mana tadi? Oh, ini dia. Ya, kita post dulu. Kemudian user tadi itu endpoint-nya adalah send email. Ini ya. Send email. Oke, kemudian body-nya. Body-nya itu tadi di sini apa? Email. Berarti kita akan buat row teksnya JSON. Di sini kita kasih nama email body-nya. Terus emailnya adalah tadi jadid@maghribi@gmail.com seperti ini. Nah, jadi ada emailnya, sudah sesuai ya email. Oke, jadi nanti di sini nih dia akan mencari email di dalam username, email di dalam user berdasarkan username, gitu ya. Oke, terus kita coba send. Error. Kok error? Oke, kita lihat dulu errornya apa. Save dulu. Oke, kita cek dulu. Kayaknya ada yang salah. Oke, saya cek ternyata tadi udah saya coba ya, ternyata errornya itu ini. User password token is not function di sini. Ini saya salah. Harusnya diambil dari sini gitu ya. Kita coba dulu pakai U. Terus kemudian kita save. Kita coba lagi send. Tadi kalau awalnya errornya masih bracket gitu ya, masih kosong, itu di reset dulu servernya. Servernya di reset dulu, nanti coba lagi. Nanti kalau udah dicoba pasti errornya seperti ini, error password token. Ternyata salahnya itu adalah di sini ya. Kita coba lagi. Send user save is not a function. Tuh, salah lagi kan? User save is not a function. Berarti mana? Nah, ini juga salah. Pakai U-nya yang kecil, terus kita save. Ya, U-nya dari sini nih ya. Kemudian kita save, kita coba lagi. Agak lama. Udah nih ya. Link reset password sudah terkirim ke email jadid@almaghribi.com. Oke, kita coba cek. Mana emailnya. Oke, e-commerce ada ya. Nah, ini dia nih. Reset password. E-commerce, klik link ini. Kalau saya klik link ini pasti salah. Salah. Kenapa salah? Pertama, saya belum mengaktifkan front end ya. Nah, ini front end yang nggak ada. Udah gitu, kalau kalian mengaktifkan front end dan halamannya kosong, ya jelas karena kalian belum punya routes untuk ini. Gitu. Atau udah punya juga nggak apa-apa. Kalau udah punya sih harusnya sih berhasil seperti mana tadi? Oh, konfirmasi password ya, konfirmasi password. Gitu. Karena kita belum karena saya tidak mengaktifkan front end-nya. Udah gitu, kedua, kalau sekalipun diaktifkan saya belum buat routes ini. Gitu. Jadi kalau saya cek di front end di mana? Source app.csx. Nah, saya belum punya routes yang menghandle ini, reset passwordnya belum ada gitu ya. Yang jelas kita berhasil dulu mengirim link ini ke emailnya klien. Sekali lagi, email SMTP Gmail itu sehari hanya 100, sebulan hanya 1000. 3000. Nah, jadi perlu diperhatikan kalau memang mau dipakai di real dengan transaksinya yang banyak, nah itu harus dipikirkan. Jadi tidak menggunakan SMTP Gmail lagi, tapi menggunakan mail servernya. Seperti itu. Jadi videonya agak panjang, nggak apa-apa, tadi ada error juga gitu ya. Kita semua developer itu pasti ada errornya, cuman bagaimana cara kita mengatasi error itu. Oke.
Mohon maaf videonya agak panjang lagi. Terima kasih, nanti kalau ada yang kesulitan silahkan di komen aja di bawah. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.